Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemuda. Izinkan saya di 2026 ini aktif di sosial media. Ya, saya akan kembali ke sosial media aktif setelah hampir bertapa 2 tahun berpikir, merenungkan diri, dan yang pasti bermeditasi. Akhirnya saya memutuskan untuk sharing pengalaman hidup di Eropa Tengah, khususnya di negara Republik Ceko, Praha ya. Oke. Hari ini awal bulan April 2026, saya Muhammad Sauki yang biasa dipanggil Coki akan kembali mengaktifkan YouTube, dan sekali lagi saya akan mencoba sharing, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ada berniat berkunjung atau bekerja ya ke negara Republik Ceko. Oke. Dan kali ini saya akan membawa kalian atau pemuda-pemudi sekalian ke daerah di mana saya pertama kali datang ke Praha. Oke. Mudah-mudahan sempat. Ini sudah jam berapa nih? Kira-kira jam 7. Nah, hampir jam 7 malam ini. Tapi matahari masih bersinar dengan baik ya, karena kita sudah masuk musim panas. Dan kebetulan sekali kita ada waktu. Mari kita optimalkan untuk berjalan-jalan, dan sambil saya akan bercerita, oke? Pemuda, ini informasi saja. Di sini tempat saya tinggal ya. Itu di atas itu tuh. Di lantai 6, dan tepatnya di Praha 15. Nama bus stationnya Janowska. Oke. Oh iya, dan pastinya ya saya membuat channel membuat konten ini sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama, yakni hanya untuk dokumentari pribadi diri saya sendiri, karena saya rasa selama ini saya membuat konten-konten tapi tidak optimal dan tidak aktif dengan baik ya. Maka untuk kali ini saya akan coba konsentrasi dan berkomitmen. Kemudian yang kedua, yakni saya sadar saya sudah mulai tua. Momen-momen harus saya capture. Jadi saya rasa membuat konten ini adalah salah satu caranya. Dan yang ketiga, yakni mencoba untuk berbagi yang pastinya. Mudah-mudahan aja bermanfaat. Oke, itu lagi yang saya tekankan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita pemuda-pemudi Indonesia yang mau ke negara Republik Ceko. Oke. Bagus ini harinya ini pemuda. Saya suka ini. Oke. Yuk kita lanjut, kita tunggu bus dan kita akan langsung ke Sentral Praha dan menuju ke sana kurang lebih mengambil waktu kisaran 40-30 menit. Oke. Ini hari Minggu ya. Maaf, hari Minggu. Iya betul, hari Minggu. Jadi mudah-mudahan tidak padat, tidak ramai. Jadi kita bisa melihat keindahan pusat kota ya. Terutama yang akan saya kunjungi ini yakni lupa lagi namanya ini. Apa ini? Monumen ya. Yang menurut saya itu sambil duduk ini menarik. Dan awal kali saya datang ke Praha tahun 2020. Ya, 2020. Ya betul.
Saya pernah berkunjung ke sana. Itu monumen di mana di situ diperingatkan periode kerasnya negara Ceko dijajah oleh komunis. Oke. Kebetulan waktu itu saya juga pernah ke sana waktu awal-awal Republik Ceko. Oke, kita langsung sana, ini bus datang. Cekcok. Kita baru saja keluar dari bus. Dari bus kita selanjutnya menggunakan public transportasi metro atau kereta bawah tanah. Oke, dari sini kisaran 15 menit ke sentral, dan dari atas itu kita akan langsung menggunakan tramway. Tramway itu apa ya? Kalau subway bawah atau kereta bawah tanah, apa itu tramway? Oke, nanti kita lihat ya. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa tramway. Oke, pokoknya kereta listrik ya, kereta listrik mungkin. Oke, tepatnya. Iya, kita ke subway atau kereta bawah tanah dulu. Ini nama stasiunnya HY. Oke. Dan sekedar informasi Pak Pengguna, untuk menggunakan public transportasi ya, semua public transportasi di Kota Praha ini, baik bus, kemudian subway, metro atau tram, tidak pesawat ya, helikopter tidak termasuk. Dan kita harus membayar tiketnya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Saya mengambil tahunan karena lebih murah. Oke. Dan kebetulan bulan ini sudah habis. 3.000 harus bayar. Itu sama dengan kurang lebih 2 jutaan. Oke. Datang ini metronya. Sampai. Yuk. Kita sudah di dalam metro atau subway, kereta bawah tanah. Lihat, kosong ya. Nah, kebetulan hari ini Minggu ya, jadi orang lebih banyak spesial di rumah, dan mungkin panas sekali hari ini. Hari ini betul-betul panas sekali, dan pertama kalinya derajatnya sampai berapa nih sebentar aku cek dulu. Kurang lebih kedengaran nggak? 24 pemuda, pantasan. Angit-angit. Tapi ini yang saya suka kan, karena kita sebagai orang tropikal dan sudah biasa dengan panasnya begini, dan ini surga buat saya. Saya sangat merindukan ini. Jadi untuk mereka orang luar mungkin agak khawatir. Oke, kita lanjut. Dan saya jujur agak malu-malu kalau record di metro karena banyak orang yang lihat-lihat. Yuk, sampai kemudian selanjutnya kita itu menggunakan tramway. Oke, langsung ini ke tujuan. Oke, banyak orang ini. Yuk pemuda, akhirnya ya kita sudah sampai dari bus, kemudian kereta bawah tanah, subway, metro, dan terakhir tram ya. Dan kita di sini sekarang. Ya, ini dia tempatnya. Ini dia tempatnya, monumen korban atau victim komunisme ya. Nazi. Oke. Dekatnya kita langsung ke lokasi di sana tuh, di depan sana tuh. Banyak orang juga nongkrong. Ini malas banyak nongkrong. Kita langsung aja sana pemuda ya, dan kita akan melihat keadaannya. Oke. Ya pemuda, ini kita sudah sampai di monumen korban komunisme. Ya. Ini memorialnya, kita lihat. Ini dia. Oke pemuda, menarik ya patungnya. 1, 2, 3, 4, 5.
dan yang terakhir itu di belakang hanya berbentuk kakinya saja. Cuma pertanyaannya nih, sepertinya cowok semua, pemuda ini laki-laki semua ini. Kita lihat di sini ada keterangannya. Oke. Jadi pemuda, 2020 awal-awal saya datang dulu di Praha, saya pernah ke sini. Saya mengunjungi tempat ini, monumen ini. Karena ini rekam nggak? Oke, kerekam ini ya. Ya karena saya pertama datang ke sini, tempat saya tinggal itu dekat dari sini, namanya Smíchov. Lupa lagi namanya, Uzovonu ya, dekat Anjel, kemudian setelah Anjel. Saya tinggal dengan Bang Padli, ya, beliau adalah orang baik sama istrinya dan keluarganya. Oke, dan mereka sekarang masih di sini, tapi Bang Padli kemungkinan masih di Jakarta sekarang. Yang pasti saya berhutang budi dengan beliau dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan selalu saya doakan mudah-mudahan sehat selalu dan kebaikan yang telah dilakukan ke saya semoga diberikan kebaikan juga. Oke pemuda, jadi tempat inilah menjadi bukti awal-awal pertama kali saya datang ke kota Praha. Sekali lagi karena memang dekat dengan tempat saya tinggal dulu dan ini saya bisa cuma hanya jalan kaki ya, kurang lebih 10 menit. Makanya saya hanya bisa mengelilingi tempat-tempat di sekitar sini aja di mana saya tempat tinggal. Ya waktu itu juga saya memang pertama tidak tahu tentang Praha, kemudian juga tidak mengerti dengan menggunakan public transportasi ya, dan sekarang alhamdulillah sudah mengerti karena sudah hampir 6 tahun di sini dan ya saya hanya ingin bernostalgia di sini. Saya rasa suasananya masih tetap sama ya. Ramai yang pasti karena banyak pengunjung yang datang. Di sana tuh satu tempat orang duduk-duduk, kemudian di sananya Charles Bridge. Ya, monumen ini sangat berharga buat saya, berarti buat saya karena sekali lagi ini adalah monumen di mana saya pertama kali menginjakkan atau berjalan-jalan di sekitar kota Praha. Dan hari ini saya juga akan memulai kembali perjalanan saya mengelilingi kota Praha, sharing, kemudian juga berbagi cerita yang pastinya pengalaman selama tinggal di kota Praha. Oke pemuda, sambil duduk ini ya, tepat di belakang saya itu. Bukan yang itu tuh. Bukan yang jalan. Ya, di belakang saya ini dia monumennya. Monumen peringatan korban victim dari masa periode Nazi ya. Komunisme yang mana sangat-sangat kita ketahui ceritanya brutal, sadis, keji ya, jahat sekali. Dan saya rasa kadang-kadang saya rasa juga ketika tinggal di sini di Eropa ini saya merasakan hal yang sama. Ya vibe-nya aja ya, atmosfernya aja ya. Kalau dari tempat kerjaan ini kan kita memang tekanan pekerjaan itu rasanya kita menjadi korban victim atau menjadi ya maksudnya victim ya atau
korban penindasan dari bos. Ya tapi nih sekarang kita sudah belajar bagaimana caranya untuk mengkondisikan diri, mengkondisikan pikiran, mengkondisikan perasaan, selalu ya, self improvement, dengan terus berkembang, belajar. Jadi tekanan-tekanan atau perasaan-perasaan menjadi korban itu sudah tidak terasa lagi, alhamdulillah. Ya pasti saya bersyukur sekali karena kita orang Indonesia yang sudah terbiasa, mungkin saya ya kembali ke individu, mungkin saya yang sudah terbiasa dengan merantau, hidup sendiri, biasa mengatasi masalah sendiri. Jadi saya mungkin agak lebih mudah beradaptasi dengan keadaan-keadaan lingkungan, khususnya tempat kerja ya. Kalau kita kembali ke pembahasan korban, ya pemuda, saya berjanji di depan patung komunisme ini saya akan meletakkan janji saya, yakni kebebasan pribadi, kebebasan untuk kembali ke ciptaan yang sebenarnya, hakikat sebenarnya yang telah diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, yakni rasa kebahagiaan. Harus bahagia dimanapun, situasi apapun, dan kondisi apapun juga harus bahagia. Ya, kita sadar sekarang sudah tidak muda lagi, sudah berumur 37, dan memang waktunya sudah kita pelan-pelan mengenal diri lebih dalam, mengenal tujuan hidup, bukan mengenal ya, mendalami lagi, dan yang pasti ingin memberikan yang terbaik selama tinggal di dunia ini. Oke, itu aja pemuda dari saya ya. Mungkin cukup kita sharingnya hari ini. Oke, mudah-mudahan yang pasti saya pasti dalam, mudah-mudahan saya bisa konsisten, pasti bisa dalam paling tidak seminggu satu kali saya akan membuat video yang lumayan durasinya panjang dan bercerita tentang pengalaman pribadi. Tadi sudah saya jelaskan singkat kenapa saya kembali aktif di YouTube atau di sosial media ya, baik itu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, karena memang ya waktunya saya sudah konsentrasikan atau fokuskan untuk program ini ya, dan waktunya akan saya bagi, dan kita akan sekali lagi bercerita, sharing mengenai kehidupan pribadi saya di Praha. Oke pemuda, mungkin cukup saja kita hari ini untuk perjalanannya, sharingnya juga. Saya akan coba ringkas. Saya Coki akan kembali aktif di sosial media, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ya. Saya akan bercerita tentang pengalaman hidup di negara Republik Ceko, kota Praha khususnya, berbagi pengalaman baik kehidupan sehari-hari ya, agar semoga bisa bermanfaat untuk pemuda-pemudi Indonesia, dan juga yang pasti bisa menghibur ya. Ini dia nih monumen atau patung korban komunisme. Kita tidak akan menjadi patung ya, maka dari itu saya akan aktif kembali
untuk berkicau. Oke, saya Joki Pemuda. Saya sehat untuk kita semua. Oke. Dan yang pasti terima kasih untuk kalian yang mengikuti video sharing saya ini, ya. Dan saya akan pastikan konsisten paling tidak 1 minggu 1 kali untuk membuat video yang durasinya lumayan panjang. Oke. Sekali lagi, semoga bisa bermanfaat. Oke. Kita diremehkan, diam. Oke. Diejek, diam aja. Gosipin, diam aja. Tapi sekarang di depan patung korban komunis ini, saya yang lawan. Saya jadi pemuda. Assalamualaikum, ciao.